Jiwaku merindukanmu Bapakku, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Amin, haleluya. Jiwaku merindukanmu, haleluya. Ya Tuhan Yesus yang hidup, haleluya. Jiwaku haus kepadamu, haleluya. Ya Tuhan Yesus yang hidup, haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, haleluya. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Amin, haleluya. Hatiku merindukanmu Bapa, haleluya. Ya Tuhan Yesus yang ajaib. Hatiku haus kepadamu, haleluya. Ya Tuhan Yesus yang ajaib, haleluya. Ku selalu bersyukur kepadamu, sumber keselamatanku, haleluya. Penolongku dan Engkau Bapakku, tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Ku bersyukur kepadamu Bapa, sumber kekuatanku, haleluya. Penolongku dan Allahku Bapakku, tiada yang seperti Engkau Yesus. Dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, Yesus. Bila ku boleh datang pilihan Engkau Yesus, jiwaku, hatiku merindukanmu, haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, haleluya. Penolongku dan Engkau Allah Bapakku, tiada yang seperti Engkau, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan kekuasaan tertinggi itu, melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber keselamatanku, haleluya. Penolongku dan Tuhan Yesusku, tiada yang seperti Engkau Bapa. Ku bersyukur kepadamu,
sumber kekuatanku, haleluya, penolongku dan Allah Bapakku, tiada yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami Bapa, uruskan hati kami. Sebentar kami membaca firman-Mu, kami lapar haus akan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau juru selamatku, haleluya. Ampunilah semua dosa-dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Kuasailah hidupku ini ya Tuhan Yesus, bentuklah hidupku Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Di atas segala-galanya kami hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita pada Kamis pagi ini, tanggal 5 Mei 2022, tak pernah kekurangan sedikit pun. Saya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus, bersama keluarga senantiasa dipelihara sama Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara semua dipelihara semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur karena kita mengikuti Yesus yang hidup. Jiwa kita merindukan selalu dengan Tuhan, sebab dunia tidak memberikan damai sejahtera. Dunia ini selalu memberikan keluh kesah, penuh dengan masalah, penuh dengan duka cita. Tapi hanya di dalam Dia Yesus kita bisa bersuka cita karena ada Yesus. Air menjadi anggur karena ada Yesus. Ya, selalu berjumpa dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan buah keselamatan, damai sejahtera, sukacita, kesejahteraan, kesehatan, kehidupan kekal dan segala-galanya. Kita perlu keberuntungan, penuh dengan keberuntungan. Kalau bersama dengan Tuhan, hati damai. Biarpun hanya saya makan nasi dengan kecap manis dengan telur, ya, atau dengan tempe tahu, ya, dengan sayur asam. Saya dengan hidup sederhana, tapi punya Yesus yang luar biasa, yang senantiasa memelihara, ada damai. Percuma makan enak-enak secara manusia, tapi tidak ada damai. Percuma, benar saudara. Ya, apa artinya? Kata firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 26. Apa untungnya kepada seorang, biarpun kaya pula dunia ini saudara, ya, tapi jiwanya binasa, hatinya jauh dari Tuhan. Ya, roh kita binasa. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Dia Yesus Kristus ada janji yang sempurna. Oleh itu mari kita mau ikut Yesus, kita mau iring Yesus, kita tetap mau setia karena Dia adalah Tuhan kita yang luar biasa. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti Bapak Ibu kalau lapar, haus, merindu untuk makan, saudara. Rindu kita untuk butuh air. Demikian hati kita. Hati saya merindu. Kalau ada waktunya saya rekaman, duduk diam, saya merindu, saudara. Merindu, nangis dulu sama Tuhan saya. Saya taruh kepala saya di lantai. Saya bicara sama Tuhan. Tuhan berfirman Tuhan. Pimpin saya dalam pujian. Dalam firman yang disampaikan. Supaya menjadi berkat buat saya. Dan buat Bapak Ibu Saudara semua. Selama kita ikut Yesus. Selama kita iring Yesus dalam dunia. Selagi Tuhan kita berikan nafas. Selagi kita masih bisa melihat. Selagi kita bisa beraktivitas. Hari ini sebentar kita beraktivitas pada Kamis pagi ini. Atau menikmati masih suasana liburan. Berliburlah. Tapi bergumul dengan Yesus. Ya. Jadi kalau bergaul karib dengan Tuhan. Di situ kita menikmati kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan kalau tiap pagi kita rutin baca perjanjian lama ya. Dari sejak 1 Januari 2021 serutin kalau pagi hari kita baca perjanjian lama dari Kejadian pasal 1. Saya ada catatan saya itu saudara. Kejadian pasal 1 dari ayat 1 sampai 10 tentang penciptaan Tuhan. Terus kalau malam hari kita baca dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1. Terus selanjutnya
Dan puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita sudah tanggal 5 Mei, tanggal 5 bulan Mei, saudara. Ya, 55 di sini. Tanggal 5 bulan yang kelima tahun 2022. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kita mau iring Yesus, kita mau ikut Yesus sampai langkah kita yang terakhir. Menantikan kedatangan Tuhan, menantikan rapture, menantikan kita diangkat. Tubuh kita yang hina ini diubah dengan tubuh yang penuh dengan kemuliaan Kristus yang dahsyat, ajaib, agung, dan mulia. Amin. Saya mau baca 2 Raja pasal 5 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikannya surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah dengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembali ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisha dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Ayat 16 terakhir. Tetapi Elisha menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapanku aku menjadi pelayan, sehingga sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam kitab 2 Raja pasal 5 ayat 1 sampai 16. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang setia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, terus kita mau lakukan dengan setia. Kita mau cinta Yesus, kita mau setia, dan kita taat kepada firman Tuhan. Orang yang taat melakukan firman Tuhan, ada berkat Tuhan. Ternyata di sini bukti Naaman hidupnya taat. Kalau kita lihat di sini, harus kita imbang, saudara. Ya, secara vertikal, secara horizontal. Vertikal kita percaya kepada Yesus, dan horizontal kita harus hidup taat.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, marilah kita setia, cinta dan taat. Saya sebagai hamba Tuhan mengajar Bapak Ibu senantiasa cinta Yesus, setia kepada Yesus dan taat. Itu artinya vertikal dan horizontal. Sehingga demikian kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat di sini, Naaman, panglima Raja Aram, dia kena kusta yang gawat. Orang pada umumnya kalau kena kusta, kalau tidak disembuhkan, lama-lama ya jelas bisa mati. Ya, kusta ini tidak ada obatnya. Tapi ini terjadi karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Dia sendiri bingung cari dokter siapa yang bisa menyembuhkannya. Tapi ada seorang gadis Israel, ya, kalau kita lihat sini, gadis Israel, dia ditawan, akhirnya dia menjadi pelayan istri Naaman. Kalau saya baca di ayat kedua kan, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Artinya setiap kita punya masalah, itu pasti ada maksud Tuhan. Ini bukti Tuhan pakai melalui gadis ini. Dia ditawan, ada rencana Tuhan. Supaya kemuliaan Allah dinyatakan, supaya kita belajar menghadapi persoalan, pergumulan, di balik pergumulan, di balik persoalan itu, pasti ada rencana Tuhan. Di dalam dunia, ingat konsepnya. Yang pertama, di dalam dunia penuh dengan masalah. Di dalam dunia penuh dengan pergumulan. Di dalam dunia banyak duka cita. Tapi di balik pergumulan, kita mau datang kepada Yesus. Kita diuji. Cobaan itu datang dari iblis, karena iblis itu kan Lucifer sudah dicampakkan ke bumi. Ingat saudara, ya, sudah dicampakkan ke bumi. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 12, iblis nama Lucifer itu sudah dicampakkan ke bumi. Dia tidak kembali lagi ke surga. Maka selalu di bumi ini dia selalu mencari gara-gara, selalu memberikan cobaan, sakit penyakit lah, segala macam terjadi. Ini yang tertulis kalau. Coba saya mau baca ya. Di ayat ke-9, Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua, yaitu si iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat, dan tidak mendapat tempat lagi di surga. Kalau saya baca lagi di ayat 8, nggak ada tempat lagi. Jadi di bumi. Nah, kalau di bumi ini dia selalu merongrong, saudara. Coba baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Makanya pentingnya kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan bersama saya tuntun, saya bimbing, saya kasih ayat-ayatnya, sehingga demi kita paham bahwa ternyata di dunia ini iblis penuh dengan masalah, penuh dengan penyakit, kusta terjadilah, segala macam kematian terjadi, pembunuhan, pemfitnah, pokoknya negatif terjadi, kejahatan terjadi di dunia. Karena tertulis pula dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Jadi banyak orang bunuh diri, terjadi malapetaka, bencana, terjadi segala macam hal-hal yang luar biasa lah di dunia ini. Tapi kita pada waktu menghadapi masalah datang kepada Yesus. Seperti Naaman ini. Ternyata dia ada informasi dari gadis ini mengatakan kepada istrinya, coba sampaikan kepada panglima Naaman itu, supaya datang kepada Nabi, hamba Tuhan, datang kepada abdi Allah. Kalau datang kepada abdi Allah, berarti melibatkan Tuhan di situ. Ada Allah. Kalau datang abdi Allah, maka Tuhan menyatakan kuasanya. Coba di sini, ya. Di ayat yang kelima, maka jawab raja yang baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan suruh pergi ke Israel. Israel itu di mana kita bergaul karib dengan Tuhan, melibatkan Tuhan. Kalau melibatkan Tuhan, ternyata ada kuasa Tuhan. Dan ternyata kalau sudah Naaman ini tidak ada kesembuhan. Tapi begitu dia berjumpa dengan Elisa, dia harus ke Yordan 7 kali. 7 bicara angka sempurna. Dan kalau kesempurnaan bicara datang kepada Tuhan, dia adalah sumber kesempurnaan. Jalan Tuhan sempurna. Saudara, sebagai terakhir, saya kasih ayat 2 Samuel pasal 22 31, datang kepada Yesus. Maka Nabi Elisa nyuruh kepada Naaman, celupkan di Yordan selama 7 kali. Kenapa kok 7 kali? 7 itu bicara angka sempurna, karena jalan Allah itu sempurna. 2 Samuel pasal 22 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi seperisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Amin. Naaman disembuhkan Tuhan. Karena datang kepada Yesus, dia taat. Mari miliki sifat kita taat.
sifat iman kepada Tuhan. Menurut jalan yang sempurna kita mau taat. Ikuti jalan Tuhan, mengenal jalan Tuhan, dan berjalan di jalan Tuhan. Berjalan jalan Tuhan sempurna. Dan ternyata kata firman Tuhan, ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepada dia. Ada perlindungan. Karena dia perisai, dia menjadi protektor kita yang sempurna. Dia menjadi juru selamat kita yang sempurna. Asal kita datang kepada Yesus. Mari, melalui pelajaran firman Tuhan kita bersyukur. Sehingga demikian kita mengerti Naaman sakit karena kusta. Datang kepada Yesus. Datang melalui hambanya. Maka setiap Bapak Ibu Saudara, kalau nggak ada salahnya. Ini contoh banyak beberapa ayat. Datang waktu orang sakit, mati, datang kepada hamba Elia. Datang kepada Elisa hambanya. Ada kesembuhan. Demikian saudara. Kalau saudara punya masalah, ada pergumulan, ada sakit, sila datang kepada hamba Tuhan. Karena melalui hamba Tuhan itu adalah abdi Allah. Hamba Tuhan. Di dalam hamba itu ada Kristus. Dalam kehidupan saya ada Tuhan Yesus. Dalam kehidupan Bapak Ibu, setiap hamba Tuhan ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, ada kuasa Tuhan. Kalau ada kuasa Tuhan, ada mujizat. Air menjadi anggur karena ada Yesus. Kusta Naaman jadi sembuh karena ada Tuhan Yesus. Berjalan di jalan Tuhan. Dan kalau itu mari, hati kita mau merindu berjumpa dengan Tuhan. Karena Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Tidak ada yang lain. Dia Yesus satu-satunya juru selamat yang sanggup menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Jiwaku merindukanmu. Amin. Haleluya. Ya Allah Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu. Mari kita selalu haus. Cinta Tuhan Yesus yang hidup. Kudus Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukanmu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan Yesus yang hidup. Kita merindu. Jiwaku haus kepadamu. Haleluya. Ya Allah Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Haleluya. Penolongku dan Allah Bapakku, tiada yang seperti Engkau Yesus. Ku bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus, sumber keselamatanku. Haleluya. Penolongku dan Allah Bapakku, tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melalui dengan Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.